Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Ma'ruf dengan NIM S1S1222121. Berikut saya akan menjelaskan tentang makalah aljabar linear yang berjudul ruang vektor. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita harus ketahui apa itu ruang vektor. Ruang vektor adalah bagian penting dari matematika linear yang mempelajari struktur dan sifat-sifat himpunan vektor yang membentuk ruang vektor. Dalam teori ruang vektor, vektor merupakan entitas yang memiliki magnitudo besar dan arah. Vektor dapat didefinisikan dalam berbagai konteks, seperti dalam ruang 2 dimensi atau 3 dimensi. Nah, itu penjelasan tentang ruang vektor. Kita lanjut ke pembahasan. Nah, pembahasan ini kita harus ketahui juga definisi ruang vektor. Ruang vektor didefinisikan sebagai himpunan objek-objek vektor yang memenuhi serangkaian sifat tertentu. Ruang vektor ini berhubungan erat dengan berbagai konsep-konsep seperti vektor, skalar, dan operasi-operasi matematika yang dapat dilakukan pada vektor tersebut. Secara formal, ruang vektor adalah himpunan V yang terdiri dari elemen-elemen yang disebut vektor bersama dengan dua operasi, yaitu penjumlahan vektor dan perkalian skalar. Ruang vektor V memiliki lapangan skalar tertentu seperti bilangan real atau kompleks yang digunakan untuk melakukan operasi perkalian skalar. Dalam ruang vektor, vektor-vektor dapat ditambahkan satu nama lain dan dikalikan dengan skalar atau bilangan, menghasilkan vektor lain. Operasi penjumlahan vektor menghasilkan vektor baru yang didapatkan dengan menjumlahkan komponen-komponen vektor yang sesuai. Operasi perkalian skalar menghasilkan vektor baru dengan mengalihkan setiap komponen vektor dan skalar tersebut. Dalam ruang vektor terdapat beberapa sifat yang harus dipenuhi. Yang pertama itu kondisi penjumlahan vektor. Untuk setiap vektor U dan V dalam ruang vektor, V penjumlahan U tambah V juga harus menjadi vektor dalam ruang vektor V. Yang kedua, kondisi perkalian skalar. Untuk setiap skalar dan vektor dalam ruang vektor V, perkalian A kali U juga harus menjadi vektor dalam ruang vektor V. Yang ketiga, kondisi asosiatif penjumlahan vektor. Buka kurung U tambah V, tutup kurung tambah W sama dengan U tambah buka kurung V tambah W tutup kurung, di mana U, V, dan W adalah vektor dalam ruang vektor V. Terus yang kedua, konsep perhitungan kemiripan dokumen. Penerapan aljabar linear untuk mengukur kemiripan dokumen melibatkan konsep vektorisasi dokumen. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa dokumen yang serupa akan memiliki representasi vektor yang mendekati satu sama lain dalam ruang vektor. Berikut adalah penerapan aljabar linear untuk mengukur kemiripan antara dua dokumen yang terdiri dari model back-of-word. Ruang vektor pengukuran kemiripan, model back-of-word. Kemudian, dalam pendekatan ini, setiap dokumen dipresentasikan sebagai himpunan kata-kata yang muncul di dalamnya tanpa memperhatikan urutan kata. Setiap kata dalam himpunan tersebut akan menjadi dimensi ruang vektor dan bobotnya bisa dihitung dengan metode seperti term frequency inverse dokumen frequency. Terus dengan menggunakan model BOW ini, dokumen dapat dipresentasikan sebagai vektor dalam ruang vektor. Nah, ini ruang vektor. Dalam ruang vektor yang dihasilkan oleh model BOW, setiap dimensi vektor mewakili kata atau frasa yang ada dalam himpunan kata-kata dokumen. Yang kedua, pengukuran kemiripan. Setelah mendapatkan representasi vektor untuk kedua dokumen, kita dapat menggunakan metode aljabar linear untuk mengukur kemiripan antara kedua vektor tersebut. Salah satu metode yang umum digunakan adalah pengukuran cosinus similarity. Cosinus similarity menghitung sudut kosinus antara dua vektor yang merupakan ukuran kemiripan antara vektor-vektor tersebut. Semakin kecil sudut antara dua vektor, semakin mirip kedua dokumen tersebut. Nah, ini langkah-langkah dalam membandingkan dokumen. Untuk
menerapkan aljabar linear dalam mengubah dua dokumen menjadi representasi vektor yang dapat dibandingkan, kita dapat menggunakan metode seperti model back-of-word atau TF-IDF untuk mengonversi teks menjadi vektor. Berikut adalah langkah-langkah umum yang dapat diterapkan. Yang pertama, pra-pemrosesan teks. Pertama, lakukan pra-pemrosesan pada dokumen-dokumen tersebut. Langkah-langkah ini termasuk menghapus tanda baca, menggunakan semua huruf menjadi huruf kecil, menghapus kata-kata umum, stop word seperti dan, atau dan lain-lain. Yang kedua, pembentukan kamus. Buat kamus yang berisi semua kata yang muncul dalam kedua dokumen tersebut. Yang ketiga, representasi vektor menggunakan metode back-of-word. Setelah memiliki kamus, ubah setiap dokumen menjadi representasi vektor menggunakan metode back-of-word. Yang keempat, representasi vektor menggunakan metode TF-IDF. Selain back-of-word, kita juga dapat menggunakan metode TF-IDF untuk menversi teks menjadi vektor. Yang kelima, perbandingan representasi vektor. Setelah kedua dokumen diubah menjadi representasi vektor, kita dapat menggunakan metode perbandingan seperti cosine similarity untuk membandingkan kedua vektor. Nah, itu langkah-langkah dalam membandingkan dokumen. Lanjut, sebuah sistem R dapat menggunakan model ruang vektor untuk menentukan seberapa mirip suatu dokumen dengan query yang ada mengubah dua dokumen menjadi representasi vektor yang dapat dibandingkan. Ini dapat membantu kita dalam membandingkan kemiripan atau perbedaan antara dokumen-dokumen tersebut. Berikut adalah contohnya. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita memiliki kumpulan dua dokumen sebagai berikut. Dokumen 1. Konsep dari aljabar linear sangat berguna dan terpakai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya, pengembangannya adalah model ruang vektor berdasarkan konsep aljabar linear yang digunakan tersebut bisa diaplikasikan pada aplikasi pendeteksian tindakan Pluralisme. Dokumen 2, sebuah information retrieval sistem merupakan sistem yang digunakan untuk mencari informasi berdasarkan query yang diberikan oleh penggunaan sebuah sistem. R dapat menggunakan model ruang vektor untuk menentukan seberapa mirip satu dokumen query yang ada. Nah, ini adalah langkah-langkah penerapan metode back-of-word. Yang pertama itu kita harus membuat kamus kata. Pertama kita harus membuat kamus yang berisi semua kata yang muncul dalam kumpulan dokumen. Dalam contoh, kamus kata dapat terdiri dari kata-kata berikut: aljabar, linear, vektor, ruang, model, dokumen, pluralisme, konsep, sistem, dan yang terakhir itu query. Nah, yang kedua, representasi vektor. Setelah memiliki kamus kata, setiap dokumen dalam kumpulan dokumen dapat dipresentasikan sebagai vektor yang menunjukkan frekuensi kemunculan kata-kata dalam dokumen tersebut. Jadi vektor masing-masing dokumen akan terlihat seperti ini, dokumen 1 dan 2. Nah, angka ini 22, 11, 10, 1200 dan 00, 11, 11, 0021. Yang ketiga, sebagai metode back-of-word. Kita juga dapat menggunakan metode TF-IDF untuk mengonversi teks menjadi vektor. TF-IDF memberikan bobot yang lebih besar pada kata-kata yang muncul lebih sering dalam dokumen tertentu tetapi jarang muncul di dokumen lainnya. Misalkan skema TF-IDF yang sederhana, representasi vektor dengan metode TF-IDF dapat dihitung sebagai berikut. Nah, ini bisa dihitung melalui contoh-contoh ini. Yang pertama, tim frekuensi. Dalam dokumen jumlah kata dalam dokumen 10 TF untuk setiap kata 2 per 10. Ini contoh-contohnya. Kemudian dokumen 2 jumlah kata dalam dokumen itu ada 10
Def untuk setiap katanya ini. Yang ketiga, interface dokumen frekuensi atau IDF. Jumlah total dokumennya itu ada 2, jumlah dokumen yang mengandung setiap kata. Nah, ini kata 1 sampai kata 10. Yang ada hanya ini 2 sama 1. Nah, yang keempat itu untuk menghitung quotient similarity antara vektor dokumen 1 dan dokumen 2, kita perlu menghitung dot produk antara vektor-vektor tersebut serta magnitude-nya. Vektor dokumen 1 TF-DF itu semua berisi angka 0, yang sama seperti yang vektor dokumen 2. Karena semua nilai TF-DF untuk kata-kata dalam dokumen tersebut adalah 0, maka dot produk dan magnitudenya juga akan menjadi 0. Dalam kasus ini, quotient similarity antara dokumen 1 dan dokumen 2 akan menjadi 0. Jadi quotient similarity antara vektor 1 dan vektor 2 dan dokumen 2 adalah 0. Karena hasil perhitungan quotient similarity-nya adalah 0, maka substitusi ke kosinus sehingga cos 0 sama dengan 90 derajat sudut siku-siku. Nah, ini contohnya gambarnya. Nah, itu adalah penjelasan tentang materi aljabar linear yang berjudul ruang vektor. Nah, kemudian kita lanjut kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu adalah ruang vektor didefinisikan sebagai himpunan objek-objek vektor yang memenuhi serangkaian sifat tertentu. Ruang vektor ini berhubungan erat dengan konsep-konsep seperti vektor, skalar, dan operasi-operasi matematika yang dapat dilakukan pada vektor tersebut. Kemudian kita lanjut. Kisaran dalam makalah ini tidaklah membahas secara rinci tentang materi sehingga diharapkan untuk para pembaca mencari atau share materi lain untuk menambah wawasan dan menghitung kemiripan dokumen dengan menggunakan materi ruang vektor pada aljabar linear. Nah, itu saja penjelasan tentang saya tentang makalah ruang vektor. Kemudian lanjut ke makalah citra digital. Nah, ini adalah makalah aljabar linear yang berjudul citra digital. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Sebelum itu, kita harus ketahui apa itu pengertian matriks, citra digital, dan pengolahan citra digital. Yang pertama, pengertian matriks. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk satu bangun persegi. Terus, penerapan matriks sangat luas dan penting dalam berbagai bidang. Dalam matematika, matriks digunakan dalam bentuk pemecahan sistem persamaan linear, pemodelan transformasi linear, dan analisis ruang vektor. Kemudian lanjut ke pengertian citra digital. Nah, ini juga kita harus apa itu pengertian citra digital? Jadi citra digital itu adalah gambar 2 dimensi yang bisa ditampilkan pada layar komputer sebagai himpunan diskrit nilai digital yang disebut pixel atau picture element. Dalam tinjauan secara matematis, citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya dalam bidang 2 dimensi. Citra digital adalah sebuah matriks di mana indeks baris maupun kolomnya menyatakan sebuah titik pada cerita tersebut dan elemen matriksnya yang dikenal sebagai elemen gambar, picture element, pixel, pixel pales, menyatakan tingkat keabuan di titik tersebut. Jadi informasi yang terkandung di dalamnya bersifat diskrit. Citra digital tidak selalu merupakan hasil langsung dari data rekaman sebuah sistem, tetapi terkadang merupakan hasil rekaman data yang sifatnya kontinu seperti gambar pada monitor TV, foto, sinar X, dan lain-lain. Nah, lanjut ke pengelolaan citra digital. Nah, ini kita harus ketahui juga apa itu pengelolaan citra digital. Pengolahan citra digital. Jadi, pengolahan citra digital itu adalah metode untuk mengolah citra digital sehingga menghasilkan gambar lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
Lanjut ke representasi gambar menggunakan matriks. Agar sebuah gambar matriks bisa diolah oleh komputer, pertama-tama gambar tersebut harus diubah ke dalam bentuk digital matriks. Nah, energi cahaya yang berbentuk analog dikonversi menjadi tegangan listrik menggunakan sensor. Proses ini juga dapat dengan sampling. Besar tegangan listrik yang dihasilkan berbanding lurus dengan intensitas cahaya yang diterima oleh sensor. Sensor-sensor tersebut disusun sebagai petak-petak berupa matriks. Nilai pembacaan tegangan listrik pada masing-masing sensor menggambarkan nilai intensitas cahaya pada setiap piksel. Jumlah sensor yang digunakan akan mempengaruhi gambar yang dihasilkan. Namun nilai intensitas cahaya ini masih berupa nilai yang kontinu. Oleh karena itu, terdapat beberapa alternatif representasi gambar yang menggunakan matriks. Yang pertama itu binary image. Gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemennya berisi 0 dan 1. Nah, ini adalah contohnya, contoh gambarnya 0 yang berisi 0 dan 1. Yang kedua, grayscale image. Gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemen-elemennya berada dalam rentang 0, hitam sampai 255, putih. Bilangan di antara 0 dan 255 mempresentasikan warna abu-abu. Representasi gambar dan bentuk grayscale image sering digunakan dalam pemrosesan citra. Yang ketiga itu RGB. Gambar disimpan dalam bentuk matriks yang elemen-elemennya berupa triple X1, X2, dan X3, di mana X1 adalah intensitas warna merah, X2 adalah hijau dan X3 adalah biru. Intensitas masing-masing warna berada dalam rentang 0 sampai 255. Nah, ini adalah gambarnya. Nah, lalu komponen-komponennya itu diproses dengan menganggap komponen-komponen tersebut sebagai grayscale. Setelah diproses, komponen itu digabungkan kembali menjadi gambar RGB yang utuh. Yang keempat itu index image. Gambar disimpan pada dua buah matriks. Matriks pertama itu memiliki ukuran yang sama dengan jumlah piksel pada gambar. Setiap elemen matriks ini adalah sebuah bilangan yang merupakan metode warna. Sementara itu matriks kedua disebut juga color. Inilah contohnya. Map menyimpan nilai intensitas warna yang bersesuaian dengan kode warna pada matriks pertama. Nah, matriks di atas menunjukkan konversi yang dipresentasikan dengan RGB menjadi indeks image. Pada indeks image, kode warna 0 mengacu pada 0, 70, 30, dan kode warna 1 mengacu pada 0, 100, dan 30. Nah, yang ketiga, cara dan hasil representasi citra. Berikut ini merupakan contoh untuk mempresentasikan citra. Yang pertama itu image enhancement. Merupakan proses perbaikan citra dengan meningkatkan kualitas citra, baik kontras maupun kecerahan. Nah, ini adalah gambarnya. Yang kedua itu image restoration, yaitu proses memperbaiki model citra, biasanya berhubungan dengan bentuk citra yang sesuai. Nah, ini adalah contoh juga gambarnya yang terang, kemudian muncul gambar buram. Yang ketiga itu color image processing, yaitu suatu proses yang melibatkan citra berwarna yang berwarna, baik berupa image enhancement, image restoration, atau yang lainnya. Wavelet dan multi-resolution processing merupakan suatu proses yang menyatakan citra dalam beberapa resolusi. Nah, ini. Yang kelima itu image compression, merupakan proses yang digunakan untuk mengubah ukuran data pada citra. Ini juga adalah gambarnya. Yang keenam, segmentation merupakan proses untuk membedakan atau memisahkan objek-objek yang ada dalam satu citra, seperti memisahkan objek dengan latarnya. Nah, ini adalah gambar sebelum dipisahkan objeknya, dan ini adalah
gambar yang sudah dipisahkan objeknya. Yang ketujuh itu morfologi processing, yaitu proses untuk memperoleh informasi yang menyatakan deskripsi dari suatu bentuk pada citra. Nah, ini adalah juga gambarnya. Objek recognition yaitu suatu proses yang dilakukan untuk mengenali objek-objek apa saja yang ada dalam suatu citra. Nah, inilah contohnya. Yang kesembilan, setelah dilakukan proses representasi citra digital seperti image enhancement, image restoration, color image processing, wavelet, dan multi-resolution, image compression, segmentation, metodologi, dan processing, dan object recognition. Maka didapatkan hasil citra digital seperti gambar berikut ini. Nah, dari hasil di atas kita dapat mengerti bahwa bidang studi atau ilmu pengolahan citra digital ini hadir untuk mempelajari bagaimana memproses citra sehingga menjadi citra yang kualitasnya lebih baik. Selain itu, pengolahan citra juga dapat dikembangkan dengan dimanfaatkan untuk kehidupan, contohnya bidang fotografi, bidang kedokteran atau medis, bidang militer, dan itu saja. Kemudian lanjut ke kesimpulan. Jadi matriks adalah susunan bilangan simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Setiap objek dalam matriks berdimensi sering dikembangkan dengan di mana nilai maksimum dan nilai maksimum. Citra digital adalah gambar yang dua dimensi yang bisa ditampilkan pada layar komputer sebagai himpunan diskrit nilai digital yang disebut pixel, picture, elemen. Dalam tinjauan secara matematis, citra merupakan fungsi kontinu dari intensitas cahaya dalam bidang dua dimensi. Citra digital merupakan citra f, x, y, di mana dilakukan diskritasi koordinat spesial, sampling, dan diskritasi tingkat kuantitas. Pengolahan citra digital merupakan metode untuk mengelola citra digital sehingga menghasilkan gambar lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Pengolahan citra sendiri merupakan salah satu cabang dari ilmu informatika yang pada prosesnya memanipulasi gambar yang telah ada menjadi gambar lain dengan menggunakan suatu algoritma atau teknik tertentu. Ada beberapa cara mempresentasikan citra, diantaranya adalah image enhancement, image restoration, color image processing, wavelet, dan multi-resolution processing, image compression, segmentation, morphology processing, dan object recognition. Dan ini adalah syaratnya. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang aljabar linear, ruang vektor, dan citra digital. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.